banyak Pak video. Ya, baik rekan-rekan media, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya ya. Saya Jainuddin SH ya dari kantor hukum Jainuddin & Partner beserta tim, dan ini klien saya Bang Reza Albanjari atau biasa disebut dengan Ustadz Wacau ya. Jadi pada malam hari ini ya, pada prinsipnya kita ingin memberikan somasi terbuka ya terhadap komedian berinisial DM ya, yang diduga telah melakukan pencemaran ataupun ujaran kebencian terhadap klien saya ya, Bang Reza Albanjari atau Ustadz Rusli, yang dilakukan dalam live sebuah media sosial ya, yang intinya saudara DM ini merasa keberatan dengan video VT yang diupload ya terkait Bang Ustadz dengan rekannya Bang Ginanjar. Mungkin untuk lebih realnya mungkin Bang Ustadz silakan dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya, terkait kenapa jadi saya bisa seperti ini memang udah saya sungguh sangat tidak terima banget ini Om, karena dia ini masuk rumah orang tiba-tiba bernarasi seperti itu, sampai-sampai saya dibilang tidak ada akhlaknya, sampai saya dibilang tidak ada adabnya, sampai-sampai bahkan saya dibilang mengasih air dia, tukang ngasih air dia, minum dia Om. Ini sungguh fitnah banget Pak, pencemaran nama baik banget gitu. Sedangkan saya aja juga nggak terlalu dekat banget gitu sama beliau Om. Kenapa dia ngomong seperti itu gitu? Saya sampai dibilang seperti ini Om, Ustadz ini nggak ada akhlak sama sekali, nggak ada adab. Itu Ginanjar 4 sekawan, kenapa bangkunya ditarik? Padahal itu Om, ini sebelum saya masuk panggung, itu kan memang ada skenario saya dulu berdua sama Om Ginanjar. Saya juga ya udah saya setting Pak itu Pak. Ini saya settingnya seperti ini Om Ginanjar. Nanti pada ketika Om Ginanjar mau ngucapin salam, nanti Om Ginanjar pura-pura duduk ya gitu. Nanti Om ini pura-pura jatuh buat menghibur jamaah aja Om gitu, seperti itu. Nah ini udah settingan saya di panggung Om. Tapi kenapa Daus ini ngebilang saya ngenarik bangku itu nggak ada akhlak lah, nggak ada adab lah. Menurut saya pribadi, kalau Bang Dausmi ini tidak suka sama saya Om, benci sama saya, yang ngomong Pak 4 mata gitu, ngomong terus terang sama saya. Kalau dia nggak suka sama saya, jangan di sosial media, itu kan lagi live Pak, ditonton banyak orang gitu. Ya Allah, makanya saya ini sungguh sangat tidak terima juga sebenarnya dia bernarasi seperti itu. Ya saya berharap ada etikat baik lah untuk klarifikasi buat Daus ini Om, gitu sih menurut saya. Oke, Pak Ustadz, artinya sebelum terjadi itu sudah ada perjanjian istilahnya sama Bang Ginanjar tuh, gimmick di panggung lah ya? Iya gitu. Betul, udah ada slim TikTok, skenario itu udah ada perjanjian. Sudah dibicarakan ya, maksudnya dengan sudah ini? Bukan sekonyong-konyong sengaja iya, gitu? bukan saya sengaja. Saya juga punya akhlak juga. Tiba-tiba orang tua duduk, saya tarik bangkunya. Itu memang benar-benar gak ada akhlak. Cuman di video ini saya nggak narik bangku, memang Ginanjar duduk langsung jatuh, udah skenario dia. Saya udah ngomong sama Ginanjar seperti itu gitu. Cuman nih anak, aduh nggak tahu niat dia apaan gitu, memang mau nyari masalah kali. Tapi sebelumnya sebelum si DM ini live di TikTok itu, apakah sudah klarifikasi kok Ustadz begitu atau gimana gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada klarifikasi sama sekali. Bahkan nomor saya pun diblokir sama dia Om. Setelah itu nomor saya diblokir, berarti kan menandakan sesuatu gitu Pak. Oke, kalau dari Pak Ustadz sendiri sebenarnya ngelihatnya ini modusnya ke arah mana sih sebenarnya si DM ini sampai tiba-tiba ngangkat masalah ini gitu? Memang sih banyak juga sih Om, teman-teman pelawak atau komedi gitu Pak. Saya ini kan memang berdakwah, ya memang permintaan
permintaan peniti ya Om, kalau Ustadz Bruce Lee saya mau minta artis dong katanya. Ya saya bawa teman-teman artis satu gitu. Ya mungkin gara-gara aneh atau ngajak dinanjar ada kecemburuan sosial atau gimana begitu Om. Ya wallahu alam lah intinya. Jadi kalau misalnya saran saya kalau dia nggak suka sama saya gitu, ya terus terang empat mata kan baik Pak begitu, ngobrol terus terang, jangan digumpur-gumpurin Om di sosial media, itu kan banyak banget ditonton orang Om. Ya, apalagi yang ngomong public figure lagi Pak. Aduh. Jadi semenjak yang dia bernarasi seperti itu Pak, imbasnya ke saya luar biasa Om. Ada yang nge-DM saya, wah Ustadz nggak ada alat. Ada juga yang mencaci maki saya Pak, gara-gara ini nih yang satu ini bernarasi seperti itu Pak. Makanya intinya saya sungguh nggak terima sama sekali setelah kejadian ini. Kan kejadian baru nih, cuman kayaknya imbasnya nih luar biasa setelah dia ngomong seperti itu. Ngatain anak, aduh Ustadz nggak ada alat sama sekali, nggak ada adab. Antum kalau dakwah aja, kalau ngelawak aja. Dia nggak tahu Om, yang anak update ke TikTok itu cuman hanya potongan video saja gitu Om. Saya banyak sebenarnya kalau di video saya ceramah 1 jam itu banyak dalil hadis Al-Quran yang saya bacakan. Tapi anak ngupdate ke TikTok itu yang canda-candaan aja gitu untuk menghibur umat gitu. Jadi yang candaan ini aneh upload, ya itulah yang perlu didengarkan juga tuh Ustadz yang di TikTok itu. Oh iya benar ini. Yang ini dia ada nih teman-teman. Dia bilang saya. Oh sempat direkam sama Ustadz. Saya sempat direkam. Dia bilang saya ini tukang ini Pak. Saya ini tukang membawain minuman dia Pak. Jadi ibaratnya kan kayak babu dia ya. Kayak babu itu parah banget udah. Iya Pak. Gedein Boleh ke depan. Agak depan. Volumenya digedein tidak? Oke. Tuh, tukang layanin saya minum Pak. Jadi itu dia komentar, makanya gue layanin gerak sendiri. Masih banyak. Oh. Ini lagi Pak. Saya dekat. Nih Pak. Nih ngatain saya deh Pak. Tuh biji meletik katain saya Pak. Biji meletik katanya. Katanya Ustadz Al-Banjari apaan lu, biji meletik katanya. Jadi begitu Pak. Dari Bang Jainuddin. Ini dia masuk room orang. Jadi orang-orang yang di room itu pada nyerang saya Pak. Ya memang benar nggak ada akhlaknya. Saya masih banyak Pak, video poolnya ada. Ini masih batas potongan aja. Jadi yang di room itu kan banyak tuh pada nyerang saya semua gara-gara ini artis DM ini bernarasi seperti itu gitu. Jadi ini sangat-sangat aduh ya Allah. Sangat-sangat mencemarkan nama saya lah. Jelas ini bisa masuk ke pasal 27 ya ayat 3 Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian ya. Karena di sini jelas dibahas terkait ustadz. Ustadz itu masuk dalam golongan juga ya. Selain itu juga pencemaran lain bahwa masa lalu beliau itu diungkap ya. Jadi seolah beliau seperti babu lah. Padahal saat ini beliau dalam posisi sebagai ustadz ya, itu perlu diingat. Paling tidak kan itu harus dihargai predikatnya gitu. Dan itu saudara DM ini mencoba menjelek-jelekan ya dengan cara apapun, bahkan katanya saya aja pelawak punya adab, artinya kok ente sebagai ustadz enggak, itu kan narasinya gitu loh. Bahkan di ujungnya katanya dikatakan ustadz apa itu biji meletek katanya kan. Dan yang fakta yang sudah merugikan itu di room itu akhirnya menghujat ustadz semua. Iya, betul. Semua orang yang di room. Iya, di room itu gitu narasinya bahwa wah kurang ajar tuh ustadz tuh belagu segala macam. Itu udah jelas gitu loh, bahwa ujaran kebencian pun masuk di sana. Gitu loh, menggiring opini agar publik menjas ini ustadz nggak benar gitu. Seperti itu gitu loh. Dan dampak kerugiannya material jelas ya, di material jelas. Nama baik beliau dicemarkan dan juga job dakwah pasti berkurang. Orang juga mau undang beliau jadi mikir seperti itu kan. Nah ini forum ini kita minta gitu loh, saudara ustadz saudara DM ini untuk beritikat baik ya.
untuk memberikan klarifikasi, permintaan maaf secara langsung dan melalui media seperti itu ya. Dan kita beri waktu ya 2 kali 24 jam. Apabila tidak, saya akan kirim somasi tertulis. Dan bila tidak ada tiket baik buat merespon ya bisa kita lakukan langkah hukum buat melaporkan terkait kasus ini ke pihak kepolisian. Ini bisa 6 tahun penjara terkait ujaran kebencian. Apakah nanti UIT masuknya. Undang-undang ITE. berarti apakah nantinya dari Ustadz sendiri meminta untuk seperti ganti rugi gitu juga, Bang? Karena kan ini kan secara tidak langsung kan secara imaterial segala macam pasti jobnya juga kan tadi seperti katakan berkurang. Apakah nanti juga menggantikan secara nominal juga atau gimana nih, Bang? Saat ini ya sudah berpisah sama Ustadz. Ustadz masih berbaik hati, masih bermurah hati. Tarik omongan itu, klarifikasi di media, meminta maaf secara langsung dan juga di media seperti itu ya. Harus ketemu. Betul. Kalau bila perlu dia ketemu dengan kita, berminta maaf secara langsung di media, undang media seperti itu kan. Jadi kita tidak ribet, yang penting ini orang mau bertikat baik gitu, seperti itu. Ya Bang, kalau dari Pak Ustadz sendiri, intinya Daus ini hanya berdasarkan video potongan itu ya? Iya. Tidak berada di lokasi pada saat itu. Untuk dari DM sendiri, jadi Iya, berkomentarnya hanya karena dari video itu di doang. dalam video itu. Iya. Karena melihat video Karena itu melihat video itu baru dia berkomen baru seperti dia itu. berkomentar. Padahal dia tidak tahu Tidak tahu aslinya kronologi aslinya Iya, di lapangan. iya betul. Dia nggak tahu kronologi aslinya. Tapi apakah dari mohon maaf, dari Bang Ginanjar sendiri juga sudah sempat ditanyakan ke Daus atau gimana? Kalau Bang Ginanjar tadi juga saya udah sempat WA-WAan juga ini. Nggak ada jadi masalah, mafi muskilah. Kalau Bang Ginanjar orangnya beliau fan-fan aja, nggak jadi masalah. Yang jadi pertanyaan, Bang Ginanjar aja nggak jadi masalah, kenapa DM ini yang mempermasalahkan gitu? Gitu doang. Karena itu real memang dalam video itu settingan kami berdua sebelum ke atas panggung gitu. Jadi begitu. Oke Bang, terakhir Pak Ustadz, kalau memang kayak tadi kan di video juga ada di forum itu sempat coba Pak Ustadznya naik gitu kan, sempat Iya. ngajak untuk mengklarifikasi Iya. di situ gitu. Kalau dari Pak Ustadz sendiri sebenarnya apa sih yang mau disampaikan buat DM sendiri? Ya itu tadi yang saya bilang, juga udah diomongin sama lawyer. Saya pengen DM itu minta maaf ya, bikin video narasi minta maaf, klarifikasi. Tapi bukan hanya sekedar itu aja. Nanti kita memang harus ketemu juga sih sebenarnya. Kalau memang nggak ketemu, saya juga kayaknya percuma juga seperti ini Om kalau nggak ketemu gitu. Memang harus ketemu dia, karena apa sih mau dia apa gitu. ya ini maksud Iya. permintaan maaf secara langsung itu ketemu. Iya, bisa-bisanya ngomong seperti ini di room gitu. Ini dampaknya luar biasa Om. Jadwal saya juga berkurang, orang yang mau ngundang juga buat apa ngundang Ustadz Bruce Lee, katanya Dausmi, katanya ini orangnya seperti ini. Jadi kan ibaratnya menghilangkan jadwal kita juga. Dan forum yang dia live itu forum apa sih, Ustadz? Itu sebenarnya forum lagi viral ini Pak, forum Ba'alawi itu. Nasab Ba'alawi sama ya biasalah tesis Kiai Imad itu kan, nasab Ba'alawi ini memang lagi gunclang lah gitu. Jadi kalau ana sih nggak ngikutin lah yang begitu-begitu. Yang penting kan buat apa mikirin nasab orang ya Pak. Saya sih mikirin nasib saya aja sebenarnya Om ya kan. Iya. Ngapain ikutin Ya, saya artinya- sih netral. Ya artinya justru di dalam forum itu bahkan mungkin banyak ulama-ulama juga Iya, yang ada jadi, kan gitu. jadi begini Pak, di dalam room itu ada banyak para ustadz, para kiai, para ulama, para gus juga, termasuk ini si DM ini muhibin kepada ahli bait gitu. Saya juga sebenarnya muhibin juga kepada habaib gitu. Begitu saya datang kan muncul tuh nama saya Ustadz Bruce Lee di bawah. Nah langsung dia bernarasi ini si DM ini, itu di bawah ada Ustadz Bruce Lee, jangan percaya bla bla bla. Ya yang tadi tuh narasinya si DM ini Pak. Nah dari sebagian mungkin yang ada di dalam forum itu, maksudnya ya ulama-ulama juga yang ada di situ, ngasih tanggapan nggak sih, Ustaz? Malah nyerang ke Itu saya. Oh, Malah nyerang ke saya. Karena Artinya saya si- dikatakan, artinya si DM ini mengajak untuk
menyerang. Iya, membenci aneh jadinya. Ya Allah, ada yang sampai DM juga gitu. Kacau. Ada yang ngancam-ngancam aneh juga, ada yang ngata-ngatain juga. Sampai ada buktinya ada itu Pak sini. Yang ngancam, nantangin aneh, yang ngatain aneh. Oh, udah pakai bahasa-bahasa Ragunan lah keluar gitu. Ngata-ngatain gara-gara si DM oknum ini Pak. Makanya saya kalau nggak ada memang etikat baik ya terpaksa bikin LP sama ya minggu depan kita lakukan. Tiap sudut negeri ini menyimpan pesona yang tiada tara, memikat hati siapa saja yang datang. Ayo, ikut saya untuk melihat salah satu keindahan alam di Indonesia. Senang banget bisa ngajak kalian melihat pemandangan yang 100% keren dan 100% indah. Saya 100% bangga dengan keindahan laut Indonesia.